Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melangkah ke materi yang ke-21 yang kita beri judul Salat Sunnah Rawatib. Seorang muslim, kita semua kaum muslimin, tidak cukup hanya mengamalkan hal-hal yang hukumnya wajib. Ketika kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Rabb kita, kepada pencipta kita Allah Azza wa Jal, setiap muslim yang beriman dianjurkan untuk mengerjakan amalan-amalan ataupun ibadah-ibadah sunnah. Di antara amalan sunnah yang dapat kita lakukan, kita laksanakan untuk mendekatkan diri kita kepada Rabb kita, kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan membiasakan diri kita mengerjakan salat sunnah rawatib. Apa yang dimaksud dengan salat sunnah rawatib? Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah salat fardu. Yaitu setiap salat rawatib yang kita maksudkan ini adalah setiap salat yang kita kerjakan sebelum ataupun sesudah salat fardu, salat wajib. Atau yang dinamakan adalah solat yang mengiringi solat wajib. Dinamakan dia rawatib karena sifatnya yang selalu mendampingi ataupun mengiringi solat wajib. Namanya juga rawatib, mendampingi dan juga mengiringi. Itu adalah berasal dari bahasa Arab. Solat sunnah rawatib adalah solat sunnah yang mengiringi solat 5 waktu. Sebagaimana kita pahami, kita ketahui, yaitu solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isya dan juga solat subuh. Jadi solat sunnah ini dibagi menjadi 2 bagian. Jadi solat rawatib itu dibagi kepada 2 bagian. Yang pertama, solat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum solat wajib disebut dengan solat sunnah qabliyah. Salat sunnah qabliyah. Kemudian yang kedua adalah salat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum, maksudnya sesudah salat wajib, disebut salat sunnah ba'diyah. Salat sunnah ba'diyah. Ba'diyah artinya adalah setelah. Jadi salat sunnah setelah salat wajib. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat sunnah rawatib ada perselisihan di kalangan para ulama, akan tetapi kita tidak berpanjang-panjang dalam perselisihan. Kita ambil pendapat yang paling kuat adalah mereka mengatakan ada 12 rakaat salat rawatib. Dan akan kita rincikan, yang pertama adalah 2 rakaat sebelum salat subuh. Jadi sebelum salat subuh itu ada 2 rakaat. Dan itu memiliki keutamaan yang sangat agung. Rasulullah mengatakan 2 rakaat atau 2 rakaat salat fajar atau sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia ataupun seisinya. Jadi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian 4 rakaat sebelum salat zuhur. 4 rakaat sebelum salat zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Jadi totalnya 2 tambah 4, 6, tambah 2, 8. Kemudian 2 rakaat setelah salat maghrib. Jadi jumlahnya 10. Kemudian kita tambah 2 lagi, 2 rakaat setelah salat isya. Jadi total menjadi 12 rakaat. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumlah 12 rakaat dalam salat sunnah rawatib telah disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab sunannya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man thabara ala 12 rak'ah minas sunnati banallahu lahu baitan fil jannah." Artinya, barang siapa merutinkan atau membiasakan terus menerus salat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan bagi dia sebuah rumah di surga Allah. Jadi siapa yang membiasakan melaksanakan atau mendirikan salat sunnah yang 12 rakaat tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan bagi dia rumah di surga. Ini suatu motivasi yang sangat agung, yang sangat besar, sehingga kita seorang muslim, seorang mukmin merasa terharu dan juga merasa ingin terus menerus melakukan 12 rakaat dari salat sunnah rawatib tadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita sambungan hadis tadi, arba'i raka'atin qabla zuhur, yaitu 4 rakaat sebelum salat zuhur, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah salat maghrib, kemudian wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah salat isya, kemudian yang terakhir wa raka'ataini qabla al-fajr, dan 2 rakaat sebelum salat subuh atau salat fajar. Hadis ini diriwayatkan al-Imam At-Tirmizi dalam kitab sunannya. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu yuwadhib, menjaga salat sunnah rawatib, dan beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat sunnah fajar terkhusus. Apa itu? Salat sunnah qabliyah subuh, baik ketika beliau dalam keadaan safar ataupun tidak dalam keadaan safar atau dalam keadaan bermukim. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkhusus 2 rakaat sebelum salat subuh tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan bermukim atau berada di tempat tinggalnya. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan membahas keutamaan salat sunnah rawatib. Apa keutamaan salat sunnah rawatib? Salat sunnah rawatib merupakan ibadah sunnah yang sangat dianjurkan, yang sangat disunnahkan kepada kita karena memiliki banyak keutamaan. Keutamaannya sangat banyak. Di antaranya yang pertama adalah menutup kekurangan dalam salat wajib, yaitu menutupi kekurangan kita ketika kita melakukan salat wajib. Ketika kita salat wajib mungkin berkurang kekhusyukan kita, atau kita melakukan hal-hal yang tidak perlu atau gerak-gerakan yang tidak perlu, maka itu bisa ditutupi dengan atau disempurnakan oleh solat sunnah kita tadi, yaitu solat sunnah rawatib sebelum ataupun sesudah solat fardu. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-salah. Qala yaqulu rabbuna jalla wa azza li malaikatihi wa huwa a'lam unzuru fi salati 'abdi atammaha am naqasaha fa in kanat tammah kutibat lahu tammah wa in kana intaqasa minha syai'an qala unzuru hal li 'abdi min tatawwu' fa in kana lahu tatawwu' qala atimmu li 'abdi faridatahu min tatawwu'ihi thumma tu'khadul a'malu ala dhakum. Artinya, sesungguhnya amalan yang pertama kali akan diperhitungkan dari manusia pada hari kiamat dari amal-amal mereka adalah salat. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan pada para malaikatnya, dan dia lebih mengetahui segala sesuatu. Maksudnya Allah lebih mengetahui segala sesuatu. Kemudian Allah mengatakan, lihatlah kalian pada salat hambaku.
apakah sempurna ataukah memiliki kekurangan. Jika solatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun, jika solatnya terdapat beberapa kekurangan, maka lihatlah kalian, apakah hambaku memiliki amalan sunnah. Jika ia memiliki solat sunnah, maka sempurnakanlah pahala bagi hambaku dikarenakan solat sunnah yang ia lakukan. Kemudian amalan-amalan lainnya hampir sama seperti itu. Hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud. Di sini sangat jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya yang pertama dihisab dari amal ibadah kita adalah salat. Kemudian Allah akan melihat salat kita apakah ada kekurangan atau sempurna. Jika sempurna tentunya dicatat sempurna. Kemudian jika kurang maka ditutupi oleh salat sunnah rawatib kita tadi. Masya Allah. Jadi ini hadis yang sangat memotivasi kita untuk senantiasa membiasakan diri kita untuk melaksanakan solat sunnah rawatib tadi. Ini keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua dari solat sunnah rawatib adalah meninggikan derajat di surga dengan solat sunnah. Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita dengan kita melakukan solat sunnah tadi. Ini berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan kepada kita oleh Sauban, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah ditanyakan mengenai amalan yang dapat memasukkannya ke dalam surga atau amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sauban mengatakan bahwa beliau pernah menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Lantas beliau menjawab, "Alaika bi kathratis sujudi lillah, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta 'anka biha khati'ah." Masya Allah. Artinya, hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah engkau bersujud kepada Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatmu dan menghapuskan satu kesalahanmu. Masya Allah. Hadis ini hadis yang sangat mulia dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Jadi dengan kita membiasakan salat sunnah rawatib ini, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menghapuskan dosa kita. Sangat jelas disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah dibangunkan rumah di surga jika rutin melakukannya. Jadi orang yang rutin senantiasa mendirikan salat sunnah rawatib ini, Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan bagi dia rumah, istana di surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini juga berdasarkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ummi Habibah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin 12 rak'ah tatawwu'an ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah aw illa buniya lahu baitan fil jannah." Qalat Ummu Habibah, "Fama barihtu usallihinna ba'd." Masya Allah. Hadis yang sangat jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, seorang hamba yang muslim melakukan salat sunnah yang bukan wajib. Jelas, salat sunnah yang bukan wajib karena Allah Subhanahu wa taala sebanyak 12 rakaat. Kita katakan tadi sebanyak 12 rakaat dalam setiap hari. Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah atau istana di surga. Kemudian Ummu Habibah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha berkata, setelah aku mendengar hadis ini, beliau mengatakan, mengomentari hadis ini, setelah saya mendengar hadis ini, aku tidak pernah meninggalkan solat-solat tersebut. Ini kata Ummu Habibah.
Hadis ini jelas diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih. Jadi ini yang senantiasa dilakukan oleh seorang Muslim. Ketika dia mendengarkan hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan tadi, dia berusaha tidak meninggalkan salat sunnah 12 rakaat tadi. Karena memiliki keutamaan yang sangat agung. Salah satunya keutamaan yang ketiga adalah Allah bangunkan bagi dia rumah istana di surga Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan menyebutkan beberapa catatan. Yang pertama, di antara tujuan disyariatkannya salat sunnah qabliyah adalah agar jiwa memiliki persiapan sebelum melaksanakan salat wajib. Ini di antara hikmahnya, tujuannya. Disyariatkan salat qabliyah agar diri kita ini betul-betul bersiap untuk berhadapan menyembah Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan salat wajib. Jadi perlu dipersiapkan seperti ini karena sebelumnya mungkin jiwa kita telah disibukkan dengan berbagai urusan dunia. Agar jiwa kita siap dan tidak lalai, maka ada salat sunnah qabliyah terlebih dahulu. Ya, betapa banyak orang sebelum dia salat wajib umpamanya, dia disibukkan oleh permasalahan-permasalahan dunia, disibukkan oleh perselisihan dengan keluarganya, tetangganya dan saudaranya, maka di antara hikmah disyariatkannya salat sunnah qabliyah ini adalah agar diri kita bersiap untuk betul-betul nanti ketika salat wajib, maka kita betul-betul khusyuk mendekatkan diri kita kepada Rabb kita, kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Kemudian catatan yang selanjutnya adalah adapun salat sunnah ba'diyah dilaksanakan untuk menutup beberapa kekurangan dalam salat wajib yang baru dilakukan. Karena pasti ada kekurangan di sana di sini ketika melakukannya. Adapun hikmah kita disyariatkannya salat ba'diyah itu adalah untuk melengkapi, menyempurnakan salat wajib yang barusan kita lakukan. Karena tidak menutupi kemungkinan ketika kita salat itu banyak kekurangan atau banyak kita melakukan gerakan-gerakan yang tidak penting atau pikiran kita melayang-layang. Jadi dengan beberapa kekurangan yang kita lakukan tadi ketika salat, kita berusaha khusyuk. Itu bisa ditutupi oleh salat sunnah ba'diyah tadi. Kemudian catatan yang ketiga, salat sunnah rawatib yang paling utama adalah 2 rakaat sebelum subuh atau salat sunnah fajar. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat masyhur dan juga sangat terkenal dan ditulis oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Rasulullah mengatakan raq'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar, maksudnya sebelum salat subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita lihat dunia ini, kita cinta dunia umpamanya, akan tetapi itu tidak seberapa dibandingkan 2 rakaat sebelum subuh. Karena Rasulullah kita katakan tadi tidak pernah meninggalkan 2 rakaat ini, baik dalam keadaan musafir ataupun dalam keadaan bermukim di tempat tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian catatan yang terakhir, salat sunnah lebih afdal jika dikerjakan di rumah, namun apabila dikerjakan di masjid juga tidak mengapa. Jadi salat sunnah itu lebih afdal kita kerjakan di rumah kita. Karena berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, intinya jangan kita jadikan rumah kita itu adalah kuburan. Apa maksudnya? Di rumah kita tidak pernah kita membaca Al-Quran atau tidak pernah di situ solat. Karena kita dilarang solat di kuburan. Secara umum kita dilarang solat di kuburan. Kecuali hanya boleh sekali, yaitu bagi orang yang ketinggalan solat jenazah. Dia ketinggalan ketika si mayit sudah dibawa ke kuburan, dia belum menyolatkannya, maka dia dibolehkan di kuburan. Selain itu tidak boleh kita solat di kuburan. Jadi intinya makanya para ulama menyimpulkan bahwasanya solat sunnah itu lebih afdal kita lakukan di
di rumah kita. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebagai rangkuman, kita telah membahas tadi apa yang dimaksud dengan solat rawatib. Solat rawatib adalah solat yang mengiringi solat wajib, baik sebelum ataupun sesudahnya. Kemudian kita katakan tadi, solat rawatib itu ada dua, qabliyah dan juga ba'diyah, yaitu sebelum solat wajib dan juga setelah solat wajib. Dan jumlah rakaatnya adalah 12 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum solat subuh, kemudian 4 rakaat sebelum solat zuhur, dan 2 rakaat setelah solat zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah solat maghrib, dan juga 2 rakaat setelah solat isya. Kemudian kita katakan tadi, keutamaan solat rawatib ini ada kita sebutkan 3. Walaupun memang di buku-buku fikih yang lain banyak, akan tetapi karena singkatnya waktu kita sebutkan 3. Yang pertama tadi, menutupi kekurangan dalam solat wajib. Kemudian yang kedua adalah keutamaan solat rawatib ini adalah meninggikan derajat di surga dengan solat sunnah tadi. Kemudian yang ketiga, dibangunkan rumah bagi kita di surga. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberkahi, diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu agama, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala, surga Firdausil A'la, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua terlepas dari sifat nifaq, terlepas dari sifat malas, terkhusus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.